Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis nomor 77 yang artinya sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara Mekah dan Madinah. Lalu kami melewati sebuah jurang atau lembah. Lalu beliau bertanya, lembah apa ini? Para sahabat menjawab, lembah Azraq. Rasulullah SAW mengatakan, sepertinya aku melihat Musa alaihissalam. Lalu beliau menyebutkan warna kulit dan rambutnya, namun tidak dihafal oleh Daud. Sambil meletakkan dua jari di dua telinga beliau, lalu beliau berdoa keras kepada Allah Ta'ala dengan bacaan talbiyah sambil melewati lembah ini. Kata Ibnu Abbas, kemudian kami berjalan lagi sehingga kami sampai di suatu celah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, celah apa ini? Para sahabat menjawab, harsha atau laf. Beliau mengatakan, sepertinya aku melihat Yunus naik onta merah dengan jubah berbulu. Tali kekang ontanya adalah pintalan serat. Sambil melewati lembah ini, beliau bertalbiyah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3355. Hadis nomor 78 yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika aku diisrakan, aku bertemu Musa alaihissalam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-cirinya. Musa adalah orang yang perkasa, rambutnya bergelombang, sepertinya dia dari kelompok orang Sanu'ah. Rasulullah SAW bersabda, aku juga bertemu Isa. Maka Rasulullah menyebutkan ciri-cirinya. Tinggi badannya sedang dan kulitnya kemerah-merahan, seperti dia berasal dari Dimas, yakni Hamman. Rasulullah SAW bersabda, aku juga bertemu dengan Ibrahim alaihissalam dan aku paling mirip kalau menjadi anaknya. Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku diberi dua gelas, yang satu berisi susu dan yang lain berisi khamar. Lalu dikatakan kepadaku, ambillah mana yang kau suka. Maka aku mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Maka Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih kesucian diri. Sesungguhnya seandainya bila engkau mengambil khamar, maka umatmu akan menyimpang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3447. Hadis nomor 79. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Dajjal di hadapan orang banyak. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah buta sebelah. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu mata kanannya buta. Biji matanya bagai buah anggur yang menonjol ke depan. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, aku pernah bermimpi di sisi Ka'bah. Lalu di situ ada seorang laki-laki yang berkulit sawo matang. Sepertinya dia orang yang berkulit sawo matang yang paling tampan. Rambutnya sampai ke pundaknya dan berombak, serta ia memerciki kepalanya dengan air. Dia meletakkan dua tangannya di atas pundak dua orang laki-laki dan bertawaf di Baitullah dengan didampingi dua orang laki-laki tersebut. Kemudian aku bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, Isa Al-Masih putra Maryam.
Di belakangnya aku lihat seorang laki-laki berambut keriting dan mata kanannya buta yang mirip dengan Ibnu Qatan yang pernah kulihat. Laki-laki itu tersebut meletakkan lengannya di atas pundak dua orang laki-laki yang bertawaf di Baitullah. Lalu aku bertanya, "Siapa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Al-Masih Dajjal." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3439. Hadis nomor 80. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku pernah berada di dekat Hijr Ismail. Sedangkan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang Isra'ku. Mereka bertanya kepadaku tentang hal-hal yang berkaitan dengan Baitul Maqdis yang tidak aku ketahui. Maka aku merasa bingung yang tiada tandingannya." Kata Nabi SAW, "Maka Allah mengangkat Baitul Maqdis ke dekatku, lalu aku melihatnya. Tidak ada sesuatu yang mereka tanyakan kepadaku kecuali aku memberitahukannya kepada mereka. Sungguh, aku pernah berada di jamaah para nabi. Di situ ada Musa alaihissalam berdiri melakukan sholat. Dia adalah seorang laki-laki yang perkasa dan berambut keriting, sepertinya dia dari kaum Sanu'ah. Di situ ada pula Isa bin Maryam berdiri melakukan sholat. Orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Saqafi. Ada pula di situ Ibrahim alaihissalam berdiri melakukan sholat. Orang yang paling mirip dengannya adalah teman kalian, yakni maksudnya Rasulullah SAW sendiri. Maka tibalah waktu sholat. Lalu aku menjadi imam mereka. Kala aku selesai sholat, maka ada seorang yang berkata kepadaku, "Hai Muhammad, ini adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Maka ucapkan salam kepadanya." Lalu aku menoleh kepadanya. Kemudian dialah yang mendahului mengucapkan salam kepadaku. Hadis ke-81. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW diisrakan, beliau dijalankan sampai ke Sidratul Muntaha yang ada di langit ke-6. Di Sidratul Muntaha itulah batas perjalanan Nabi SAW naik dari bumi. Lalu beliau berhenti di situ. Dan di Sidratul Muntaha itulah batas perjalanan beliau turun dari tempat yang lebih atas. Lalu beliau berhenti di situ. Beliau menjelaskan Sidratul Muntaha dengan menuturkan firman Allah yang artinya Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Surat An-Najm ayat 16. Kata beliau, lantainya atau alasnya terbuat dari emas. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian Rasulullah SAW diberi 3 hal. Beliau diberi salat 5 waktu, diberi bagian akhir dari surat Al-Baqarah, dan diberikan ampunan untuk umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain yang mencelakakan. Hadis ke-82 yang artinya diriwayatkan dari Asy-Syaibani yang berkata, saya pernah bertanya kepada Zir bin Hubaisy radhiyallahu anhu mengenai firman Allah Azza wa Jalla yang berarti, maka Jibril dekat dengan Muhammad sedekat 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Surat An-Najm ayat 9. Maka Zir bin Hubaisy menjawab, saya telah diberitahu oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melihat Jibril alaihi salam yang mempunyai 600 sayap.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3232. Hadis nomor 83 yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan firman Allah yang artinya hati Muhammad tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Surat An-Najm ayat 11-13. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril 2 kali dengan sepenuh hati. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.